Saudara-saudara sekalian, di ujung masa pandemi, orang mulai memikirkan untuk menjalankan yang namanya hybrid learning. Hybrid learning bisa diistilahkan dengan pembelajaran bauran atau bercampur. Campurnya macam-macam. Yang paling klasik mengatakan ada sebagian peserta yang berada di rumah, sebagian peserta datang ke ruang kelas. Kenapa sebagian di rumah, sebagian di ruang kelas? Karena berbagai alasan. Misalnya di tengah situasi kesehatan yang belum menentu, maka mereka yang masih tinggal dalam daerah merah harus tinggal di rumah. Atau mereka yang tidak diizinkan orang tua atau sponsornya untuk datang secara fisik, mereka bisa belajar dari rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah anggapan bahwa melakukan proses pembelajaran hybrid lebih mudah dari memberikan pembelajaran 100% online, harus saya katakan itu adalah anggapan yang salah. Melakukan pembelajaran bauran atau hybrid jauh lebih sulit daripada 100% tatap muka atau 100% online. Apa alasannya saya mengatakan demikian? Selain ada teori dan konsep yang mendukungnya, kita bisa bayangkan seperti ini. Ketika kita mengadakan kelas hybrid, di mana sebagian peserta didik ada bersama kita di ruang kelas, dan sebagian ada di rumah, ada sejumlah hal yang harus kita perhatikan. Prinsip pertama, mereka yang di rumah harus mendapatkan perhatian yang sama dengan mereka yang ada di dalam kelas. Kita tidak boleh menganaktirikan mereka. Mereka tidak boleh merasa didiskriminasi. Karena secara psikologis pasti biasanya pendidik hanya konsentrasi dengan mereka yang dekat secara fisik dengan mereka dan melupakan yang ada jauh di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana orang di rumah merasakan pengalaman belajar yang sama dengan mereka yang ada di luar kelas? Tentu saja dengan teknologi yang terbatas. Di ruang kelas ada eye contact. Di ruang kelas ada hubungan emosional. Di ruang kelas peserta didik dapat langsung berinteraksi dengan pendidiknya. Tapi yang di rumah, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan hak-hak yang sama? Apakah teknologi informasi yang dipergunakan bisa mendukung mereka untuk melakukan hal tersebut? Tentu saja akan sangat sulit sekali. Makanya dalam berbagai konsep pendidikan jarak jauh, terutama untuk anak usia dini, diharapkan di rumah ada orang dewasa yang mendampinginya. Dikatakan orang dewasa bukan berarti selalu harus orang tuanya, tetapi ada pribadi yang lebih dewasa dari mereka. Karena mereka membutuhkan orang yang bisa mengkonfirmasi yang mereka lakukan sebagai pengganti atau pendukung guru atau dosen yang ada di satuan pendidikan fisik. Kita belum lagi berbicara mengenai kesetaraan dalam mengerjakan tugas, kesetaraan dalam mengerjakan kuis mendadak, dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang di kelas diuntungkan, kadang-kadang yang di rumah diuntungkan, atau sebaliknya. Oleh karena itu, mereka yang ingin melakukan model pembelajaran hybrid harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berbasis hybrid, sehingga mereka bisa merancang proses pembelajaran yang tepat, strategi pembelajaran yang tepat, dan bahan pembelajaran yang tepat. Sebab kalau tidak, justru akan terjadi sebaliknya, mereka yang di rumah bisa merasa dirugikan, atau sebaliknya justru mereka yang datang ke dalam kelas merasa dirugikan. Apalagi kalau bicara mengenai cara memberikan penilaian akhir. Sekian dan terima kasih.